Baik, selamat pagi buat kita semua. Pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, pada materi pagi hari ini, kita akan membahas tentang membaca dan menulis. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang membaca dan menulis. Nah, sebelumnya ada yang tahu itu apa membaca? Hmm, Tidak, Enggak, Ibu. Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu arti dari membaca. Membaca adalah kegiatan di mana kita melihat dan memahami kata-kata yang ada di buku atau tulisan. Ketika kita membaca, kita belajar banyak hal seru, seperti cerita seru, fakta-fakta menarik, atau pelajaran di sekolah. Membaca itu penting karena dapat membantu kita menjadi lebih pintar. Kita bisa menemukan kata-kata baru, memperbaiki cara kita berbicara, dan mendapat banyak pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat membuat imajinasi kita berkembang, jadi kita bisa membayangkan tempat-tempat atau tokoh cerita. Nah, supaya kita bisa banyak lebih tahu, kita dengan rajin membaca, kita bisa tahu lebih banyak hal dan bisa menjadi lebih pandai. Membaca juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan karena kita bisa berpetualang lewat-lewat cerita-cerita yang tanpa harus kita pergi jauh. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh cerita. Nah, di sini ada cerita tentang Milo. Di sini saya akan membacakan ceritanya, nanti saya akan menyuruh salah satu dari kalian untuk membacakan ulang. Milo, setiap sore Aida bermain dengan Mei dan Milo. Saat Aida dan Mei bermain, Milo menunggu dengan setia. Setelah selesai bermain, mereka bersiap-siap pulang. Sampai jumpa besok di sekolah, Mei. Dah, Milo. Milo mengeong sambil berputar-putar dan melompat-lompat. Walau Ida tak pernah membelainya, Milo tetap suka padanya. Nah, di sini saya mohon kepada kalian untuk membaca ulang cerita tersebut. Siapa yang mau membacanya? Saya, Ibu. Di sini saya mohon Devina membacakan cerita yang Ibu tampilkan di layar. Oke, baiklah, Ibu. Eh, Milo. Setiap sore, Aida bermain bersama Mei dan Milo. Saat Aida dan Mei bermain, Milo menunggu dengan setia. Setelah selesai bermain, mereka bersiap-siap pulang. Sampai jumpa besok di sekolah, Mei. Dah, Milo. Milo mengeong sambil berputar-putar dan melompat-lompat, walau Aida tak pernah membelainya. Milo tetap suka padanya. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Devina. Nah, menurut cerita tadi, kita dapat mendapatkan kata baru, yaitu kata setia yang artinya patuh dan kata membelai yang artinya mengusap-usap. Nah, tadi kita sudah membaca. Jadi di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama itu, siapakah nama sahabat Aida? Ada yang bisa menjawabnya? Mei dan Mei Milo. dan dan Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang kedua itu ada hewan apa yang dipelihara Mei? Kucing, Ibu. kucing, Ya, Ibu. betul. Nah, yang ketiga itu ada apa yang dilakukan Milo saat dua sahabat itu bermain? Apa tadi? Mengeong sambil berputar-putar dan melompat-lompat, Ibu. Ya, betul. Yang berikutnya, apa tanda bahwa Milo menyukai Aida? Milo berputar-putar dan melompat-lompat, Ibu.
Ya, betul. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi tentang menulis. Nah, sebelum saya menerangkan arti menulis, ada yang tahu sebelumnya apa itu menulis? Tidak, Ibu. Nah, menulis itu adalah kegiatan yang dimana kita dapat membuat kata-kata dan kalimat dengan menggunakan pensil, pulpen, atau bisa kita mengetiknya di komputer. Nah, dengan menulis, kita bisa menceritakan cerita, mencatat pelajaran, dan menuliskan ide-ide yang ada di kepala kita. Menulis itu penting karena dapat membantu kita menyampaikan pikiran dan perasaan. Misalnya itu, jika kita mempunyai cerita seru atau ingin memberitahu teman sesuatu, kita bisa menuliskannya. Nah, selain itu, menulis juga dapat membuat kita menjadi lebih pintar dan dapat membantu kita mengingat hal-hal penting. Menulis bisa menyenangkan karena kita bisa menciptakan cerita kita sendiri, dapat membuat puisi atau menulis surat cinta, membuat puisi atau menulis surat untuk orang yang kamu sayangi. Semakin sering kamu menulis, semakin bagus tulisan atau ide-ide yang akan kamu hasilkan. Nah, dengan menulis, kita bisa menggunakan kata depan. Kata depan itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Biasanya, kata depan membantu kita memahami di mana sesuatu berada atau kapan sesuatu terjadi. Contoh katanya adalah di, ke, dari, pada, untuk, dengan, dan masih banyak lainnya. Misalnya cara penggunaan katanya pada kata di itu kan menunjukkan kata tempat. Nah, contohnya itu buku ada di meja. Kata depannya itu dipakai yaitu kata di karena menunjukkan tempat. Yang kedua itu kata ke yang menunjukkan arah. Contohnya itu aku pergi ke sekolah. Nah, di situ kata depannya adalah kata ke, di mana kata ke itu menunjukkan arah. Nah, yang terakhir itu ada dari yang menunjukkan asal. Misalnya, Devina datang dari Jambi. Kata depannya itu adalah kata dari yang menunjukkan asal. Nah, kata depan itu selalu diikuti oleh kata benda, seperti orang, tempat, atau benda. Dengan menggunakan kata depan, kalimat kita bisa menjadi jelas dan lebih mudah dimengerti. Itulah sebabnya kata depan penting untuk menjelaskan di mana, kapan, atau bagaimana sesuatu terjadi. Nah, di sini Ibu ada contoh juga yang bisa kalian jawab. Nah, di sini ada beberapa soal di mana pada gambar pertama Bima pergi titik-titik toko hewan. Ada yang bisa menjawab apa kata depan yang Saya, bisa diisi pada kalimat tersebut? saya, Ibu. Ya, silakan Kristina. Bima pergi ke toko hewan, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, pada gambar yang kedua saya mohon kepada Devina untuk menjawabnya. Eh, Alika mendapat anak kucing dari Paman Abi, Ibu. Ya, betul. Pada gambar yang ketiga, banyak anak kelinci yang baru lahir titik-titik rumah Kika. Kepada Yosi, apakah Yosi bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Tidak, Ibu. Nah, pada gambar yang ketiga itu bisa kita isi dengan kata di, yaitu banyak anak kelinci yang baru lahir di rumah Kika. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah masih ada yang belum mengerti? Eh, Tidak, Ibu. Sudah mengerti, Bu. Kita paham, Ibu.
Baiklah, sekian dari hasil materi Ibu pada hari ini. Kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Udah korek.